Horas, Balige Academy datang ke hadapan Anda dari tepian Danau Toba yang indah. Ya, kita menyuarakan kepada Presiden Prabowo, ya, bagaimana jika kita rakyat, ya, mungkin kalian setuju dengan saya, yang pasti saya bagian dari rakyat juga, ya, berhak bersuara kepada Presiden yang sekarang memimpin kita, ya, 280 juta sekian. Bagaimana Pak, kalau misalnya Pak, bubarkan saja kepolisian itu Pak, ya. Karena dengan anggaran yang 126 triliun yang sangat besar itu, ya, dengan kepolisian yang justru kepolisian di negara kita ini yang terburuk justru se-Asia Tenggara, maka anggaran 126 triliun itu sudah sangat besar Pak. Terlalu besar. Sebaiknya anggaran itu untuk membubarkan kepolisian, ya, daripada 126 triliun itu dijanji-janjikan terus untuk membenahi dan membenahi, padahal semakin lama semakin buruk yang dirasakan masyarakat, ya. 126 triliun itu kan cukup untuk membentuk kembali gitu kepolisian tersebut. Bubarkan dulu, di-solve, ya, terus rekrutmen perlahan-lahan, tetapi dengan cara bukan pakai duit, bukan pakai uang, bukan pertemanan, ya, KKN-nya nol gitu loh, zero KKN gitu loh Pak. Jadi sayang sekali 126 triliun setiap Kapolri berjanji membenahi A sampai Z, tapi hasilnya nol, malah menjadi kepolisian terburuk se-Asia Tenggara. Kita belajar dari Republik Georgia, ya, di Eropa Timur. 2004 mereka membubarkan itu kepolisiannya dan berhasil gitu loh. Kenapa kita tidak meniru itu? 126 triliun hanya menciptakan kepolisian yang jago rekayasa dan memalak, memeras. Pak, sayang sekali uang rakyat itu kalau harus membiayai seragam, sepatu, segala macam, tetapi hasilnya apa yang dirasakan masyarakat, ya. Kemarin kasus apa itu roti itu di Jakarta, ya, itu perlu waktu 2 bulan. Bayangkan coba seperti itu aja 2 bulan. Belum lagi kasus-kasus di daerah. Kalau kita melaporkan kemalingan motor apapun itu tidak ada respon itu, ya. No viral, no justice. Bahkan viral pun tidak ada justice yang didapatkan oleh rakyat. Padahal anggaran 126 triliun. Sayang sekali keringat rakyat itu membiayai institusi yang sudah rusak total. Rusak total mulai dari kepala sampai ekor. Kenapa saya bilang kepala sama ekor? Nanti saya jelaskan Pak. Ya, Republik Georgia. Kenapa bisa membubarkan? Presidennya itu Mikhail Saakashvili, ya. Oh, nggak salah itu. Nah, itulah bagaimana dia berani membubarkan karena rusaknya, ya, korupsi, kejahatan, bahkan kepolisian sumber kejahatan seperti di Indonesia ini. Saya akan terangkan kasus demi kasus Pak yang dirasakan rakyat. Pertama, Tito Karnavian yang menjadi menteri dalam negeri di kabinet Bapak itu, kabinet merah putih. Tito Karnavian sebelumnya dia menjadi Kapolri, tapi sebelumnya lagi dia Kapolda Metro Jaya 2016 dengan Direktur Reskrimumnya Krisnamurti. Mereka dua inilah otak rekayasa, ya. Otak rekayasa, melakukan rekayasa terhadap barang bukti digital video CCTV menggunakan ahli forensik digital Mabes Polri, Muhammad Noah Lazar dan siapa itu, Christopher Harimanrianto. Mereka menggunakan software yang sangat dilarang, yaitu eWriteSoft dan Freemake untuk mengabur-ngaburkan, mengotak-atik Pak video tersebut, gitu loh. Dan ini sudah saya laporkan kepada Listio Sigit Prabowo 6 kali lewat Dumas Presisinya, 6 kali juga dibalas dengan enteng, ya, tidak berkadar pengawasan. Padahal saya mengajukan sebagai rakyat, saya ingin kepolisian itu dibenahi justru lewat Dumas Presisinya ini. Dan gratis saya kumpulkan 37 bukti ilmiah tersebut dan dicuekin. Inilah kepolisian. Makanya terburuk Pak, respon dari masyarakat tidak pernah ditanggapi, bahkan dengan enteng, tidak berkadar pengawasan. Inilah kualitas Listio Sigit Prabowo yang Anda apa, perpanjang, ya. Kami rakyat, kesan kami sebagai rakyat, apakah Pak Prabowo ini ingin melanjutkan kebobrokan kepolisian supaya tidak terburuk se-Asia Tenggara, tapi se-Asia bahkan dunia? Itu persepsi kami sebagai masyarakat, ya, dengan perpanjangan
jabatan Kapolri Listio Sigit Prabowo ini yang sudah terlalu panjang untuk seorang Kapolri. Jabatan yang terlalu panjang dengan wewenang yang besar, tentu abuse of power potensialnya sangat tinggi, Pak. Itu loh. Dan dia akan anteng-anteng saja, toh tidak ada prestasi pun akan diperpanjang ya. 27 Januari 2021 Kapolri dia diangkat. Ntar lagi 27 Januari 2025, 4 tahun. Kesempatan untuk polisi lain nggak ada gitu loh. Makanya Pak, ini Pak, bayangkan Tito Karnavian dan Krisnamurti ini. Krisnamurti sekarang Irjen, otak rekayasa. Apalagi ini sudah rusak ini Pak, mulai dari kepala. Bayangkan mantan Kapolrinya aja pelaku otak dari rekayasa ini. Ya, yang membuat Jessica Kumala Wongso di sel tikus itu 4 bulan, dan Krisnamurti mendatangi sel tikus tersebut untuk memerintah menyuruh Jessica mengaku karena sudah apa katanya tertangkap di CCTV, padahal produk rekayasa dikabur-kaburkan di animasi dengan kedua sopir tadi itu. Inilah Pak, kan sudah hancur ini mulai dari atas. Bahkan masa otak rekayasanya adalah Kapolri, bayangkanlah itu rusaknya. Itu 37 bukti ilmiah loh Pak, bukan main-main ini kerusakan kepolisian ini Pak. Bayangkan ini ya, laboratorium komputer forensik di bawah Tito Karnavian itu untuk menganimasi, mengotak-atik barang bukti digital, bukan dijaga dengan ketat keutuhan data digital tersebut. Ini kasus pertama, belum lagi Verdi Sambo dengan kasus rekayasa pembunuhan dia itu. Dia bilang tembak-menembak, terus pemerkosaan, pindah TKP di Duren 3, terus pindah lagi di Magelang. Verdi Sambo Kadif Propam, bayangkanlah itu otak rekayasanya. Ya, ini Kadif Propam kan sudah, makanya saya bilang dari atas sampai bawah sudah busuk, sudah tidak bisa lagi ini menurut saya dibenahi Pak. Terus yang berikutnya kasus Teddy Minahasa, Irjen, mantan Kapolda Sumatera Barat dan baru diangkat Kapolda Jawa Timur, ya, terlibat perdagangan sabu 5 kg. Kapolda Sumber dan Jawa Timur selanjutnya baru berapa hari itu langsung ditangkap. Bayangkan ini, selevel Irjen terlibat perdagangan, otak perdagangan sabu 5 kg. Kan sudah terlalu parah ini institusi ini Pak Prabowo. Selanjutnya di kasus Vina Cirebon, ya, bagaimana reka adegan atau rekonstruksi dari kepolisian di Cirebon sana mengabaikan scientific crime investigation yang digadang-gadang oleh semua Kapolri ya, di Indonesia, tetapi hasilnya nol ya. Ekstraksi SMS tidak diajukan di persidangan, CCTV katanya belum dibuka. Padahal ini sangat penting untuk menghafal pelakunya, tapi itulah kualitas kepolisian yang sudah sangat bobrok ini ya. Sudah terlalu optimis itu kalau dikatakan kepolisian terburuk se-Asia Tenggara, mungkin sedunia ya Indonesia ini Pak. Jadi bubarkan saja gitu Pak, rekomendasi saya ya. Kasus-kasus ini pertimbangkanlah ini dengan matang Pak. Belum lagi kasus Kanjuruhan ya, tahun 2022 itu menewaskan 135 orang ya. 11 polisi di situ menembakkan gas air mata yang dilarang penggunaannya oleh FIFA, dan Kapolda Jatim tidak ditangkap, tidak dipecat, tidak dipidanakan, Kapolresnya juga. Jadi yang cecungu aja levelnya yang dikorbankan. Ini kan udah terlaluan, 135 orang tewas, dan Kapolrinya saat itu Listio Sigit Prabowo itu tidak malu. Kalau di luar negeri itu sudah malu menundukkan kepala dan mundur, tetapi ini tetap tak tahu malu. Ya, manusia tak tahu malu ini Listio Sigit Prabowo ini. Selanjutnya kasus pembantaian 6 Laskar FPI di situ oleh polisi itu Pak. Dan semua TKP, rest area KM 50 dibongkar, sengaja dibongkar untuk menghilangkan barang bukti. Ya, CCTV dan data HP masyarakat atau saksi di rest area KM 50 diperintah dihapus oleh polisi, dan itu polisinya tidak ditangkap. Luar biasa. Ya. Belum tidak ada lagi polisi yang terdakwa itu dikurung penjara 1 hari pun karena dijamin oleh atasannya ya, dituntut 6 tahun penjara tetapi divonis lepas
satu hari pun tidak mendengar di penjara. Pembantaian 6 nyawa. Dan itu oleh polisi. SOP-nya tidak diborgol. Katanya sudah melakukan perlawanan, menyebabkan 2 tewas dari 6 laskar FPI. Yang 4 masih hidup dibawa dari rest area KM 50, tidak diborgol katanya. Apakah begini kepolisian yang dibiayai rakyat dengan keringat rakyat, Pak Prabowo? Bubarkan, Pak. Jangan pernah ragu, bubarkan. Bentuk lagi yang baru. Lebih baik uang rakyat itu membiayai yang benar-benar mau mengabdi pada rakyat. Coba Bapak datang ke Polsek, menyamar dulu, lapor misalnya kehilangan motor. Responnya apa? Bapak sendirilah dulu, atau itu pengawal Bapak yang lain, yang no name gitu. Pelajari bagaimana tingkat atau kualitas pelayanan mulai dari tingkat Polsek, Polres, Polda dan lainnya. Kalau di Jakarta saja bisa 2 bulan itu urusan roti, pemukulan karyawannya. Apalagi di daerah, Pak. Mungkin 10 tahun pun tidak dipegang. Berikutnya kasus Afif Maulana di Sumatera Barat. Bagaimana entengnya Kapolda Sumatera Barat, Irjen Suaryono, mengatakan DVR CCTV di Polsek Kuranji itu override atau terhapus otomatis tanpa ditunjukkan kepada kita, kepada publik. Ini loh buktinya. Ini metadatanya dari DVR itu memang override. Enteng kan, Pak? Semua kasus akan dibilang saja, oke, DVR-nya terhapus otomatis karena baru viral setelah itu. Setelah durasi kapasitas DVR tersebut. Enteng kan? Bukannya malu itu Kapolda itu. Malah mengancam orang yang menyebarkan kasus itu mau di undang-undang, ancam pasal undang-undang ITE. Bayangkanlah. Begitulah kualitas Kapolda. Luar biasa, Pak. Bagaimana nasib kami rakyat kalau begitu Kapoldanya, kualitasnya? Belum lagi kasus siswa SMKN 4 Semarang, Gama Oktavandi, yang direkayasa dengan narasi pelaku tawuran oleh Kapolrestabes Irwan Anwar. Padahal dia tidak ada hubungannya dengan tawuran. Dan sampai sekarang tidak dipecat itu orang, dipidanakan. Dia juga perantara 800 juta sogokan dari Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian, kepada mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Itulah, Pak, kualitasnya. Dan berbohong di laporan LHKPN-nya, tidak punya rumah, tidak punya tanah, tidak punya motor. Tetapi ternyata punya rumah di belakang kompleks Wali Kota Jakarta Selatan. Kombes Irwan Anwar tidak diapa-apain oleh Listio Sigit Prabowo ini. Katanya sudah berapa kali dilaporkan, dipanggil, diperiksa Baris Krim. Jadi sangat lunak peraturan mereka, sesama mereka itu sangat lunak. Makanya ini perlu dibubarkan, gitu loh. Bubarkan secara total, bentuk yang baru. Untuk sementara kan bisa dipegang oleh institusi lain seperti TNI dan lainnya. Selanjutnya kasus Verdi Sambo, Pak. 6 polisi yang terlibat rekayasa tembak-menembak padahal pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat oleh Verdi Sambo. Nah, 6 polisi itu dipromosikan jabatan oleh Listio Sigit Prabowo ini. Inilah mental terburuk, Kapolri terburuk yang pernah ada di dunia ini bahkan ya. Masa yang sudah merekayasa kasus tetap jadi polisi, bukan dipecat, dipidanakan, tetapi malah naik lagi jabatannya. Luar biasa ya. Itu yang terakhir, kasus terakhir ya, pemerasan warga negara asing Malaysia oleh 18 polisi. Ya, uang perasnya itu 2,5 miliar saat menonton itu Jakarta Warehouse Project itu. Terus apa tindakannya? Pasti lunak juga, shock gitu. Kalau orang lain rakyat biasa, ya salah ngomong dikit kena undang-undang ITE. Tapi kalau polisi merekayasa malah naik jabatan, memeras nanti. Lihat aja nanti nih, 18 polisi ini yang memeras warga Malaysia ini, ya 45 atau berapa ya warga negara Malaysia itu.
4,5 miliar. Kita lihat tindakannya Listio Sigit Prabowo. Sesuai dengan jejak rekamnya, sangat lunak. Bahkan nanti polisi ini malah nanti 18 ini malah bukan dipecat atau dipidanakan, malah nanti promosi jabatan. Makanya saya bilang, Pak, ini sudah rusak mulai dari kepala sampai ekor, usus, buntut segala macam itu. Perutnya udah busuk semua, Pak. Bayangkanlah, Pak, tadi kasus yang pertama itu Tito Karnavian dan Krisnamurti, pentolan loh polisian itu. Malah menggunakan, memerintahkan ahli forensik digital Baris Krim Polri itu supaya mengotak-atik barang bukti digital dan tetap menipu. Sampai PK kemarin November 2024 tetap menipu itu Muhammad Noah Al-Azhar itu sesuai perintah siapa lagi? Ya Tito Karnavian. Jadi kalau sudah busuk seperti ini tetap, kalau ikan busuk, Pak, mau diolah bagaimanapun ya, pakai sambal apapun atau apa ya, saus atau apa, itu sudah tidak ada gunanya, pasti bau busuk itu. Sama seperti institusi ini gitu loh, sudah sangat busuk, bau, dan kepalanya sampai saat ini malah menaikkan orang-orang yang bermasalah, polisi-polisi bermasalah, Listio Sigit Prabowo. Jadi sebelum ini menjadi kepolisian terkotor terkorup sedunia, bubarkan karena apa? Rakyat tidak rela membayar 126 triliun hanya untuk membiayai institusi yang sudah kotor, busuk. Apa sih susahnya merekrut yang baru? Banyak sarjana sekarang menganggur yang siap untuk melayani rakyat, gitu loh. Tinggal dibuat rekrutmen yang baik. Jangan seperti sekarang kan banyak sekali kasus ya pakai duit, gitu loh. Jangan akpol karena ponakannya anggota DPR Komisi 3 misalnya, ponakannya si ini, anaknya jenderal ini, terus rakyat biasa bagaimana? Makanya bubarkan, bentuk ulang, gitu loh. Atau ada pendekatan lain kalau Bapak ingin lebih lunak. Jangan tersentralisasi kepolisian itu, bubarkan Baris Krim, biarkan misalnya kepolisian itu terdesentralisasi tingkat kabupaten. Biarkan bupati atau kabupaten tersebut yang memiliki kepolisian sesuai dengan kebutuhan dan budgetnya dan dananya, gitu loh. Agar jangan seperti saat ini kekuatannya sangat kuat ya, sampai disebut parcok, partai coklat, yang terlibat dalam urusan-urusan kenegaraan seperti pemilu dan lainnya. Karena kuat dia, tersentralisasi. Sebaiknya pikirkanlah itu, Pak, pendekatan apa sehingga rakyat merasakan sudah menggelontorkan 126 triliun tapi hasilnya begini. Takut lapor polisi, keluar duit nanti. Ya. Atau tadi itu, kalau tidak dibubarkan, bentuk ulang, lakukan desentralisasi. Tingkat kabupaten bisa membiayai polisi berapa? Misalnya 1.000. Ya udah 1.000 aja, gitu loh. Seperti di Amerika kan begitu, terdesentralisasi. Oke, Pak. Ya, mohon Bapak, ini udah bulan ketiga, Pak. Bagaimananya ini pembenahan penegakan hukum ini? Belum lagi masalah HAM. Perintahkan itu Natalius Pigai, ya, Menteri HAM itu, untuk apa sih roadmap-nya 2025? Apakah bisa mampu dia menyelesaikan apa itu? Tragedi kemanusiaan 6 Laskar FPI. Ya, dibantainya 6 Laskar FPI. Belum lagi Kanjuruhan 135 orang tewas. Oke, Pak, ya, semoga ini didengarkan, Pak. Jangan tutup telinganya, gitu loh. Jangan mendengar keluhan rakyat ketika sebelum jadi presiden. Setelah saya sudah jadi presiden, banyak yang bilang macan Asia atau kucing meong. Kan begitu, Pak. Jangan sampai mau nanti dilabel kucing meong karena penakut, gitu loh. Sama Tito Karnavian aja nggak berani. Padahal dia loh otak rekayasa malah jadi menteri dalam negeri. Dan itu kan apa itu? Ya kami melihat ya kucing meong, gitu loh. Oke, Pak. Sekian dulu dari kami Bali Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.